Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terbaru terkait P3K Guru tahun 2022, yang mana di sini kami akan menginformasikan 3 keuntungan guru lulus PG yang lolos masuk pendataan database BKN. Peluang menjadi ASN semakin besar saja. Apakah mendapatkan penempatan? Kita langsung saja to the point ke informasinya. Tapi sebelum itu, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja ya, to the point saja ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu ya, kami akan menjelaskan sedikit ya terkait 3 keuntungan guru lulus passing grade P3K 2021 yang lolos pendataan honorer untuk database. Yang pertama Bapak Ibu ya, guru lulus PG yang masuk database BKN sudah mendapat jaminan melalui amanat Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 terkait pelamar prioritas. Jadi Bapak Ibu yang lolos pendataan honorer untuk database nantinya itu tentunya semakin diperkuat Bapak Ibu ya, karena bagi Bapak Ibu guru yang sudah lolos PG itu sebenarnya sudah masuk dalam pelamar prioritas 1. Dalam artian sudah ada jaminan Bapak Ibu ya dari pemerintah melalui Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Jadi bagi rekan-rekan guru yang sudah lolos PG itu sisa penempatan ya. Jadi itu sisa tergantung dari ketersediaan formasi. Kalau formasinya ada, Bapak Ibu akan langsung diangkat menjadi ASN P3K dengan mengisi kuota formasi yang tersedia. Nah, itu adalah keuntungan yang pertama. Jadi Bapak Ibu baik yang lolos PG maupun yang belum lolos PG dan terdata di Dapodik Negeri itu wajib mengikuti pendataan honorer Bapak Ibu ya, wajib mengikuti pendataan honorer agar nantinya Bapak Ibu masuk di database BKN yang baru. Karena sekarang ini BKN mempersiapkan sebuah aplikasi Bapak Ibu ya. Aplikasi itulah nantinya yang dipergunakan untuk merekam semua database yang ada di Indonesia terkait honorer. Dan Bapak Ibu guru yang sudah lolos PG maupun yang lolos PG itu juga harus masuk di dalamnya Bapak Ibu ya. Karena itulah yang akan menjadi dasar bagi Panselnas ya, dasar bagi Kemenpan RB BKN untuk terkait penyelesaian tenaga honorer menjadi CPNS ataupun P3K guru, seperti itu ya. Oke, itu yang pertama keuntungannya. Kemudian keuntungan yang kedua Bapak Ibu guru sekalian ya, yang kedua adalah guru lulus passing grade yang masuk database BKN berarti pastinya mendapatkan prioritas pertama di penyelesaian honorer menjadi ASN. Nah, intinya seperti itu ya, ketika Bapak Ibu sudah masuk di database baru nantinya kan tentunya ya, maka Bapak Ibu memiliki nilai plus. Karena nilai plus Bapak Ibu sebelumnya adalah Bapak Ibu adalah guru lolos PG, berarti otomatis menjadi prioritas pertama. Nah, ketika Bapak Ibu masuk di database nantinya, maka database itulah nantinya yang dijadikan landasan dari BKN, Panselnas, Kemendikbud maupun Kemenpan RB untuk penyelesaian honorer menjadi ASN. Dan tentunya pelamar prioritas pasti akan ada di urutan pertama Bapak Ibu ya, karena itu sudah ada di jaminan ya, sudah ada jaminan di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 bahwasanya pelamar yang sudah lolos PG di tahun 2021 itu akan masuk di pelamar prioritas 1. Nah, jadi ini tentunya menjadi Bapak Ibu ya, salah satu kabar yang sangat menggembirakan untuk rekan-rekan guru sekalian ya. Jadi jangan ragu untuk mengikuti pendataan honorer, ikuti semua prosedurnya agar Bapak Ibu memenuhi syarat untuk masuk di database baru dari pihak BKN sendiri, seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian poin yang ketiga Bapak Ibu ya, keuntungan yang ketiga adalah guru lulus passing grade yang masuk database BKN ketika belum diangkat di tahun 2022 kembali diprioritaskan di tahun 2023 karena status sebagai prioritas 1. Nah, alasan kami sehingga kami mengatakan seperti ini karena tentunya database BKN itu akan dijadikan dasar terbaru ya untuk penyelesaian honorer baik di tahun 2022 maupun tahun 2023. Dan anggaplah misalkan ketika Bapak Ibu yang sudah lolos PG P3K 2021 itu ternyata tidak mendapatkan kuota di tahun 2021, di tahun 2022 karena keterbatasan formasi, nantinya tentunya Bapak Ibu akan
tentunya Bapak Ibu akan ditetapkan sebagai pelamar prioritas lagi di tahun 2023 karena Bapak Ibu juga sudah masuk di database ya, kan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi logikanya Bapak Ibu akan menjadi prioritas lagi di tahun 2023 karena Bapak Ibu sudah masuk database BKN di tahun 2022 dan posisi Bapak Ibu adalah guru yang sudah lolos passing grade P3K guru tahun 2021. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya, bahwa database ini penting sekali ya. Kalau Bapak Ibu tidak masuk di database itu tentunya sangat fatal ya. Bisa jadi kalau kita tidak masuk di database, bisa jadi kita tidak bisa mengikuti seleksi P3K. Nah, karena kenapa? Karena yang akan ditargetkan untuk penyelesaian honorer menjadi ASN dan CPNS tentunya adalah peserta yang sudah terdata di database baru BKN melalui aplikasi yang sementara dikembangkan oleh pihak BKN. Nah, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk mengikuti pendataan honorer. Itu penting sekali Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, terkait dengan begitu pentingnya namanya pendataan, bahkan ada salah satu BKPSDM Bapak Ibu ya, ada satu dinas pendidikan yang memberikan tenggat waktu untuk pengumpulan soft copy dan hard copy pendataan honorer ke BKPSDM itu paling lambat 15 Agustus 2022. Nah, ini salah satu dinas pendidikan ya yang menginstruksikan kepada semua honorer untuk mengumpulkan soft copy dan hard copy file pendataan honorer langsung diantarkan ke BKPSDM di bagian bidang pengadaan, pembinaan dan cashback. Itu paling lambat tanggal 15 Agustus 2022. Nah, jadi tentunya ini begitu pentingnya yang namanya pendataan honorer sampai-sampai ada dinas pendidikan yang memberikan tenggat waktu tersendiri ya untuk honorernya mengumpulkan soft copy dan hard copy ke BKPSDM itu sampai tanggal 15 Agustus 2022. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa persyaratan ya. Mungkin di setiap daerah berbeda-beda tetapi tidak terlalu jauh berbeda ya. Di sini melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN, kemudian telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021, kemudian melampirkan salinan fotokopi SK pertama dan SK terakhir yang dilegalisir kepala PD atau pejabat yang berwenang minimal administrator, kemudian sumber gaji berasal dari APBN APBD, kemudian melampirkan fotokopi jasa terakhir, berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun per tanggal 31 Desember 2021. Jadi ada cut off ya Bapak Ibu ya. Ada cut off di usia dan masa kerja ya. Penyampaian data pegawai non-ASN harus disertai dengan SPTJM format terlampir yang ditandatangani oleh kepala PD masing-masing bermaterai 10.000. Bagi kepala PD yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN untuk kelancaran pemetaan data pegawai non-ASN agar berkoordinasi dengan BKPSDM. Nah, seperti itu ya. Jadi saking pentingnya file pendataan ini Bapak Ibu harus penuhi semua persyaratan. Bisa jadi persyaratan Bapak Ibu ada perbedaan dengan apa yang kami baca, tapi tentunya itu tidak terlalu jauh berbeda. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.